Puji Tuhan. Halo semua yang di rumah, shalom, selamat siang. Jumpa lagi siang ini kita bersama-sama. Mari ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan kerinduan kita yang paling dalam. Apapun kondisi, keadaan kita, tetaplah kita bersyukur. Karena di segala musim kehidupan, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Mari nyanyi pujian ini sama-sama, katakan. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari bait pertama kita nyanyi sama-sama pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, amin Tuhan. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, amin. Tuhan selalu sama-sama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yes, amin. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi,
seizinku. Tuhan selalu menolongku, ya sampai selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia, bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Oh, walaupun di segala musim keadaan apapun, kasih Tuhan tetap abadi, cinta Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Mari sembah Dia dengan segenap hati, bawa hidup kita dengan penuh kerinduan. Rindu akan Tuhan, rindu akan hadiratnya, rindu akan kasih-Nya yang sempurna. Ya lalabasya, lalabasya, lalabasya. Dia tahu perjalanan hidup kita. Kita percaya Dia selalu menolong kita, memberkati kita, meluputkan kita. Boleh melewati hari-hari ini, hari-hari yang ke depan kita percaya. Bahkan selai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Teruslah belajar, teruslah memberi diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya tujuan yang sempurna dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang sempurna dalam hidup kita. Beri dirimu dengan sukarela, beri hidup kita dengan sukarela, maka kita akan boleh melewati dengan kerelaan hati, dengan kasih yang tulus, cinta yang tulus akan Tuhan. Akan ada makin bertumbuh di dalam hidup kita. Apapun musim di dalam hidup ini akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan ingat tetap abadi selamanya buat kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Roh Kudus, terima kasih buat karya-Mu dari hari ke hari, memimpin dan menuntun seluruh hidup kami. Kami terus belajar dari segala pergumulan hidup kami, segala yang kami lewati, semuanya kami belajar bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Lebih dari apapun Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama-sama siang ini kami mau set hati kami terus mendengar firman-Mu, mau terus belajar, mau diajar, mau dibentuk, dan mau berubah, memiliki roh yang lemah lembut, memiliki roh hati yang mau diajar, memiliki kualitas hati yang terus mau dibentuk dan berubah. Diminta itu Bapa terjadi dalam hidup. Mari Roh Kudus bekerjalah di sini siang ini. Urapi kami semua. Kuasa pengurapan-Mu ada di atas kami, sehingga memastikan kami terus menemukan peta perjalanan hidup kami, agar kami menjadi orang yang makin bertumbuh, makin kuat, makin teguh, memaknai hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur siang ini. Kami sama-sama mau belajar firman-Mu. Seluruh keluarga rohani yang ada di rumah, yang sudah sementara lain, yang ada di kantor, di mana saja mereka berada, di Timika, di luar kota Timika, lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Hati yang selalu tersedia akan menerima impartasi firman-Mu. Hidup kami akan makin mengalami perluasan kapasitas di dalam roh, makin kuat, makin strong, makin mengalami terobosan, makin mengalami akselerasi, sebuah percepatan. Tidak ada penundaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami, adalah sebuah percepatan. Ketika kami berespon dengan sungguh-sungguh, menerima koreksi daripada Roh Kudus, maka kami akan terus mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang makin meningkat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, kekurangan kami Tuhan. Layakan kami senantiasa. Kami mau dengan firman-Mu. Firman adalah suplai penting makanan rohani bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Mau menyapa kita semua. Halo, shalom semua. Selamat siang. Buat siang ini Tuhan begitu baik kepada kita, telah menuntun kita dan memimpin kita ada sampai pada hari ini. Terlebih siang ini kita boleh lagi bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan.
menjadi orang yang selalu tersedia, menjadi orang yang selalu sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Tuhan begitu mencintai kita, sehingga dari hari ke hari kita terus mengalami ada kekuatan yang baru, sukacita dan sejahtera. Walaupun mungkin setiap hari juga kita melewati berbagai rintangan, proses kehidupan. Ya, seperti pujian ini berkata, musim akan selalu berganti. Misalnya contoh, ada hujan, ada panas. Ya, kita harus selalu belajar menyelaraskan diri, bisa melewati semua dengan baik. Ya, hari ini Mam juga dari sejak malam sekitar jam 3 subuh ya sudah hujan deras. Bukan dari jam itu, dari masih sore menjelang malam itu kita sudah terasa hujan begitu deras sekali ya, dan berakibat banjir. Jadi puji Tuhan, dengan sukacita melewati memasuki pagi hari dengan bermain-main dengan air, bersyukur semua kebaikan Tuhan ya. Kita kasih keluar air dari dalam rumah itu begitu banyak sekali, mungkin ada sekitar 5 cm ya air masuk, tapi tidak mengapa, kita selalu sukacita. Jangan bangkitkan manusia lama bersungut mengeluh malas, tapi harus semangat, kan orang bersemangat dapat mengatasi segala masalah apapun. Amin. Jadi tadi saya dengan Bapak saya terus tertawa, menyanyi puji-pujian dengan Bapak bersama Onal, kami bertiga kan mengatasi banjir yang sudah air masuk di dalam rumah cukup lumayan banyak. Sepanjang hidup tinggal di situ, baru kali ini banjirnya begitu meluber luar biasa ya. Kita sudah coba beberapa waktu ini mengatasi, tapi mungkin kali ini debit air sangat kuat. Jadi saudara, kita belajar ternyata orang banjir itu, kalau kebanjiran itu begitu sudah ya. Jadi kita tidak boleh hanya tunjuk jari orang alami banjir ya, tapi kita pun kali ini kita mengalami ya, kita ternyata mengalami hal yang sama seperti saudara-saudara kita. Bahkan mungkin mereka masih lebih parah karena rumah terendam, kita baru di mata kaki, jadi kita masih jalan, masih bisa menguasai air. Tapi kalau saudara-saudara kita di tempat-tempat lain, mereka harus berenang, harus dievakuasi ya. Tapi kita belum apa-apa, jadi bersyukur saja. Yang di rumah mengalami banjir, lambaikan tangan dan bilang tetap bersyukur, karena kita terus dibangun. Kita percaya kita selalu berkemenangan, dapat mengatasi segala kondisi apapun, dan selalu mengucap syukur, karena di balik dari ucapan syukur berkat Tuhan selalu ada buat kita semua. Katakan amin. Haleluya. Oh, sudah ada semua. Puji Tuhan. Mam cuma ngecek aja ya, dia jalan atau tidak, karena ada gangguan sedikit. Ya, jadi saudara, berbahagialah hari ini kedatangan berkat, menyapu bersih rumah. Ya, tapi memang kita sudah siap-siap karena selalu langganan. Kalau hujan itu pasti biasa kita kemasukan air. Selain rumah kita sudah rendah, karena terus perkembangan Timika ini, waktu kita bangun rumah belum seperti itu, tapi terus naik, jalanan sudah lebih tinggi dari rumah. Mau tidak mau kita harus naikkan rumah. Memang butuh modal, butuh uang untuk kita selesaikan pelan-pelan. Itu sebabnya sebagaimana Imam sudah bilang, beberapa saat ini dari sejak bulan lalu kita terus berusaha ada berkat sedikit kasih naik rumah. Karena memang itu juga gambaran dari hidup. Kita harus naikkan level rohani kita dari waktu ke waktu. Tantangan dunia makin luar biasa, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ke depan tidak gampang. Seperti apa yang kita hadapi sekarang, saudara, tidak mudah lagi. Jadi mari naikkan level rohani kita semua. Masing-masing harus berlomba-lomba memastikan engkau harus fokus bangun hidupmu secara rohani. Materialnya adalah firman. Kuasa firman harus bekerja. Kuasa firman harus membenahi semua hal yang tidak benar. Material yang masih kurang harus ditambah, dipadatkan, dan supaya kita tidak mampu dan sanggup mengatasi segala persoalan masalah. Karena kalau kita di atas, roh kita strong, kita kuat, maka kita mampu mengatasi masalah. Kalau kita lembek, kita tidak akan mampu berjuang. Orang bilang hidup itu keras, maka kita karena tidak kuat di dalam roh, kita terlalu lembek sehingga kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan dunia. Itu sebabnya kita yang lembek atau apa, saudara? Pertanyaannya, kalau kita dalam hidup ini tidak terbangun dengan akurat, ayo naikkan level rohani kita. Ini waktu bukan bermain-main, waktu di mana terus fokus. Ibadah bukanlah
lagi sekedar ibadah biasa, sekedar kita datang, sekedar karena aturan ini, aturan itu. Saudara, mari datang dengan passion, datang dengan kegairahan akan Tuhan. Cek proses perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Pastikan kalau ada penundaan, pastikan ketika engkau merasa ada penundaan akibat dari hidupmu yang tidak akurat, maka saya mau berkata kepada saudara, jangan bermain-main. Ayo upgrade hidupmu dengan firman. Tersedia selalu, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa pada saudara, biar engkau akan melewati proses perjalanan hidupmu makin hari makin kuat, makin hari makin meningkat, makin ada kekuatan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Saya berdoa itu terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Engkau tidak lagi menjadi jemaat yang biasa-biasa, tapi engkau memiliki porsi, engkau berotoritas, engkau berdampak, engkau menjadi tanda dan alamat terjadi atasmu. Saya berdoa itu terjadi atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat hari ini kita akan bicara tentang mam berdoa, mam terus percaya. Apa yang saya dan saudara lakukan. Tadi sempat Bapak Mama istirahat hari ini karena banjir. Saya bilang tidak ada kata istirahat, saat tetap turun. Jadi karena melihat kondisi di rumah, ya tapi memang air sudah, debit air sudah berkurang, hanya dari tehel ini dia terus keluar. Mungkin Bapak berpikir saya mungkin kurang fit karena memang kedinginan, saudara, kedinginan. Pakai sepatu Lars tadi, sepatu bot itu dari perusahaan itu King yang ketutup sampai di lutut ini supaya tidak kena air. Jadi saudara, saya percaya bahwa apapun selalu kita mampu dan sanggup atasi. Jangan cengeng. Kalau engkau cengeng, menjadi orang yang akhirnya tertinggal, menjadi orang akhirnya tidak berdaya. Selalu engkau terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Terlalu tersentuh sedikit tersinggung, tersentuh sedikit hati terlalu cepat mau lemah. Tidak boleh lagi. Engkau harus makin strong. Dunia keras, karena itu, karena keadaan dunia begitu keras, engkau tidak boleh lembek. Engkau harus makin kuat, makin strong. Kalau sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, sudah melayani, maka karakter hidup kita harus menjadi lebih kuat lagi, lebih strong lagi. Bukan cuma terlihat melayani bagus-bagus, di atas mimbar luar biasa, urapan Allah mengalir luar biasa, tapi dalam hidup sehari-hari kita tidak bisa menghadapi tantangan. Harus bisa. Justru dalam hidup setiap hari itu yang harus kita tunjukkan dan buktikan. Kita bisa bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kalau engkau sembah Tuhan, maka Tuhan di dalam hidupmu akan menolong hidupmu. Katakan amin. Halimam bergairah betul-betul. Saya dari sisi banjir tadi saya melihat ada sesuatu. Saya ambil positifnya. Ada berkat besar di balik dari semua. Saya harus terus fokus menaikkan volume rohani saya. Tingkat kehidupan rohani saya tidak boleh biasa-biasa. Harus makin strong, makin teguh. Ini untuk bisa menaikkan perbaiki rumah. Saudara, saya butuh dana besar sekali, tapi itu harga yang harus dibayar. Dan untuk saudara mau maju di dalam Tuhan, mau hidupmu makin strong, makin kuat, bayar harga, bukan gratis-gratis. Kau mau hidup lebih baik tapi tidak pernah dengar firman, mau hidup, mau terima berkat, mau berkat yang baik, maka engkau juga harus bayar harga. Tidak cuma mau gratis saja, terus mau terima tapi hidup tidak mau berubah, tidak mau alami sesuatu, sehingga kita terus lemah, kita terus dengan gaya hidup kehidupan kita yang mengeluh, bersungut, ini, itu, dan lain-lain. Waktunya kita berubah, jadi lebih kuat, bertambah kuat. Katakan amin. Lambaikan tangan semua di rumah ya. Bergairah, bersemangat, luar biasa. Tuhan, hari-hari ini kita langsung teori praktek. Habis dengar firman praktek, cek bagaimana respon hatimu. Sempat tadi sampai mengeluh karena kedinginan, ya, dingin sekali, air hujan, air subuh itu saya tidak mau bangun, saya di kamar. Tapi Roh Kudus bilang, kau harus bertindak, tidak boleh manja, tidak boleh, harus bekerja bersama. Akhirnya saya bangun, saya juga kasihan Bapak sendiri dengan Onal. Saya bangun, ketika kami bertiga bekerja bersama, air cepat surut, air cepat selesai di dalam rumah. Saya di bagian kamar mandi, seruk air buang ke situ, Onal angkat. Bapak di depan rumah, seruk air keluar di depan pintu. Jadi air akhirnya cepat selesai. Puji Tuhan, tinggal dari teh. Ini adalah sebuah gambaran juga, butuh kerjasama. Kalau saudara juga hanya mau yang baik dari Mam selalu tersedia, tapi kok tidak berespon. Percuma dong saya setiap siang tersedia buat saudara. Ingat kemarin Mam bilang apa? Bahwa saya fokus kepada saudara, fokus untuk membangun hidupmu sebagai anak rohani di dalam rumah. Karena saya memastikan engkau makin kuat, makin strong. Tantangan ke depan engkau tidak bertek, aduh,
masalah ini, aduh, masalah itu hanya hilang tanpa berita, jalan sini sana tanpa ada arah. Tapi ketika engkau terpola dengan baik, engkau makin hidup akurat, pasti engkau tidak akan ceroboh. Materi kemarin, jagai kehidupan seorang pemimpin itu penting. Amin. Kalau engkau memiliki kontribusi ini dalam hidupmu, maka mempercaya hidupmu dari hari ke hari makin diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau terus membiasakan hidup tidak sejalan dengan pemimpin, pemahamanmu berbeda, persepsimu berbeda, konsep pikirmu, pola pikirmu berbeda dengan pemimpin, selalu bertentangan, bersebelahan, engkau tidak akan bisa melihat berkat-berkat Allah. Justru hidupmu akan lebih menderita. Karena kenapa? Itu spirit pemberontakan, ya. Jadi mam tidak usah, ini bukan menakut-nakuti, tapi firman Tuhan sudah berbicara. Jadi kalau saudara cuma tahu firman tapi tidak taati, percuma juga saudara, ya. Jadi mari kita bersama-sama mempercaya kasih Tuhan terus mampukan kita semua, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita makin menjadi pribadi yang berbeda. Katakan amin, ya. Tuhan tolong kita semua dari waktu ke waktu, firman terus mengupgrade hidup kita, ya, jalan menuju kepenuhan Kristus. Ini kita harus terus jalani dengan tulus, ya, karena saya mau jadi pelaku firman, maka saya harus terus memastikan hati saya tulus, hati saya terus terbangun secara akurat di dalam kebenaran, tanpa saudara harus cross check kepada saudara ini dan itu, tapi hati kita dapati, kita selalu memastikan bahwa kekuatan yang ada pada hidup kita ini adalah sebuah kekuatan yang benar-benar membuat hidup kita jadi berbeda. Kita jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah bersungut dan lain-lain, tapi selalu bersyukur, ya. Jadi peta artinya representasi dua dimensi dari suatu ruang yang kita pelajari bersama. Ini secara kalau kita lihat di dalam pengertian secara dalam kamus bahasa Indonesia, ya, itu artinya di sini gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada satu bidang data dengan skala tertentu. Atau sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Dalam pengertian secara rohani saya dapat simpulkan begini, bahwa peta pertumbuhan rohani artinya peta perjalanan hidup kita, gambaran rekam jejak perjalanan dari kehidupan rohani kita sejak kita bertobat, ya. Bagaimana proses perjalanan, peta perjalanan rohani kita start dari kita bertobat tahun berapa, ya, mungkin dari sisi pertobatan di waktu itu, di saat, sehingga kita bisa menghitung, berarti saya sudah menjadi anak Tuhan sekian tahun. Lalu dari segi buah, engkau mengecek apakah engkau sudah berbuah, apakah engkau sudah menjadi anak Tuhan yang benar-benar setia, atau bertahun-tahun engkau bisa mengukurnya. Jadi secara jasmani saudara bisa menghitungnya dari sejak saudara bertobat sudah berapa tahun hari ini. Lalu secara rohani, ketika engkau mulai mengevaluasi perjalanan hidupmu, maka engkau bisa mengambil sebuah keputusan bahwa ternyata kondisi saya jatuh bangun, misalnya peta dalam ukuran peta perjalanan rohani. Kau mengalami kehidupan rohani jatuh bangun karena masalah-masalah ini, karena persoalan-persoalan ini. Seharusnya kita dapat belajar dari semua kondisi itu, membuat kita makin belajar sehingga tidak lagi menjadi orang yang mudah mengalami stagnasi, mengalami terhenti, kecewa, banyak hal-hal yang membuat menyetop perjalananmu di berbagai hal, membuat engkau tidak bisa mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar bersama-sama sebab sesungguhnya, ya, sejak kita bertobat kita menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, dan Roh Kudus memeteraikan kita, itu janji Tuhan. Ia telah memulai sebuah perjalanan rohani yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Maksudnya Roh Kudus, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami keselamatan, kita dijamin mengalami keselamatan di dalam Dia. Tetapi dalam proses perjalanan ini, berlangsungnya kehidupan kita selama di dunia, Tuhan berikan kita nafas kehidupan, kita ada di bawah pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Karena tujuan dari perjalanan rohani kita sendiri adalah supaya kita menjadi jemaat yang dapat memanifestasikan
Kristus, atau kita dapat menjadi kesaksian, kita dapat memunculkan bahwa orang-orang percaya itu seperti ini. Inilah model-model yang orang-orang yang berotoritas, inilah model-model. Jadi orang bisa melihat, itulah manifestasi dari Kristus. Bahwa kita hidup di dalam Tuhan, maka orang melihat Tuhan itu bergerak di dalam hidup kita. Katakan amin. Dalam perjalanan rohani menuju kepenuhan Kristus, ya, ada 3 hal yang harus kita target besar yang ingin untuk kita benar-benar raih atau kita capai. Karena itu kita harus berkomitmen bersama-sama untuk mencapai 3 hal penting ini. Yang pertama adalah ia akan melatih kita untuk dapat menjadikan kehidupan roh sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jadi ia siapa? Ia Roh Kudus. Karena di akhir zaman ini gereja akan menjadi makin maksimal karena Roh Kudus ada. Roh Kudus bergerak memanifestasikan kebenaran itu dalam hidup kita, sehingga kita menjadi gereja yang tidak biasa, menjadi gereja yang luar biasa. Dan hari-hari ini Tuhan sedang memunculkan gereja yang tidak biasa. Bukan gereja yang biasa, tapi gereja yang tidak biasa. Artinya standar hidup kita makin berbeda. Bukan lagi bermain-main. Ini bukan waktu main gereja-gerejaan, masuk gereja, keluar gereja, melayani biasa saja tanpa mengalami sebuah kehidupan yang makin berdampak. Sudah berbeda. Kita ada di musim yang berbeda, di waktu yang berbeda, di mana hari ini seperti lagu kita tadi, musim akan selalu berganti. Jangan saudara berpikir kehidupan terus membawa kehidupan rohani yang tidak alami perubahan. Tuhan sedang mengevaluasi kita dan memintai pertanggungjawaban dalam hidup kita. Segala kesombongan, keangkuhan, keegoisan, kekerasan hati kita segera lucuti, karena kebenaran mau memerintah, sehingga Kristus makin termanifestasi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Kalau Roh Kudus melatih kita, dia hidup di dalam kita, saudara dan saya pastikan harus ada respon. Karena seorang pelatih ketika dia melatih, misalnya main bola, saudara tidak berespon, saudara didiskualifikasi, saudara tidak akan masuk di dalam tim pertandingan karena saudara tidak mengikuti SOP. Belum yang lainnya di karantina, saudara di sana bagaimana diajar makanannya, semua diukur, tertakar, waktu tidur dan lain-lain, semua saudara. Dan kalau Roh Kudus melatih kita juga, dia mau. Itu sebabnya berulang-ulang berkatakan, Tuhan hanya akan selalu bergerak, Roh Kudus hanya akan selalu memanifestasikan dirinya kepada orang-orang percaya yang tersedia. Kalau engkau sibuk dengan segala urusanmu, apakah itu pekerjaan, urusan bisnis, urusan dan lain-lain, bahkan sibuk dengan keadaan hatimu yang tidak bisa mengampuni, yang terus kecewa, yang terus mudah marah, yang terus mudah tersinggung, kepahitan, maka engkau tidak akan mungkin bisa mengalami di-upgrade naik oleh Tuhan. Jadi kita harus bersih. Pastikan makin hari makin bersih. Firman datang dalam hidup kita itu makin membersihkan kita, karena dia mau melatih kita. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya, dari yang tadinya tidak bisa, hati mudah kecewa, mudah bersungut, makin dilatih oleh Roh Kudus kebenaran kita, memberi diri kita, mengakui kelemahan kita, Roh Kudus akan cengkram hidupmu. Sehingga seperti contoh tadi Mam bilang, mau mengeluh, mau bersungut, tapi kondisi ini tidak membawa manfaat yang baik buat kita. Ketika kita mengeluh, adalah lebih baik selalu kita mau taat kepada firman. Katakan amin. Izinkan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Yang berikut, ia akan terus membentuk hidup kita. Perhatikan kata ia membentuk hidup kita. Jadi dia akan terus, siapa itu? Roh Kudus. Dia akan terus membentuk kita. Setiap kali dia menemui hidup kita, ada banyak hal yang tidak benar, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, dia akan selalu tersedia membentuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara tersedia? Apakah saudara mau dibentuk? Kalau saudara tidak mau dibentuk, ya tidak akan mungkin terjadi apa-apa. Karena semua keputusan ada di dalam diri kita. Semua keputusan, ingat sekali lagi, semua keputusan, mau atau tidak, suka atau tidak, ada di dalam dirimu dan diriku. Amin. Itu sebabnya mari harus tersedia. Yang ketiga, ia akan membentuk kita sampai melakukan kehendak Bapa menjadi suatu kehidupan bagi kita. Artinya saudara, pada waktu dia membentuk kita, kita akan hidup melakukan kehendak Allah, bukan lagi kehendak kedagingan kita. Kita tidak lagi hidup dalam agenda kita, ambisi kita, kebenaran diri sendiri yang terlalu besar, merasa lebih benar daripada orang lain, mengejar secara independen, engkau menunjukkan gitu. Tapi engkau ingat, engkau adalah representase. Lewat hidupmu banyak orang akan diberkati. Lewat hidupmu yang diubahkan oleh Tuhan, hidupmu makin terpola dengan benar,
engkau akan menjadi inspirasi bagi anak-anak rohani yang lain. Orang akan melihat, orang akan terberkati, orang akan terinspirasi karena kehidupanmu makin hari makin luar biasa. Katakan amin. Ya. Jadi di atas karena ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan membentuk kita? Kenapa Roh Kudus membentuk kita? Karena ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya statement di sini, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Amin. Kita punya destiny yang sama untuk membawa mandat kerajaan sehingga kota ini, orang-orang, saudara-saudara kita, gereja-gereja lain, kota kita bisa mengalami impartasi dari firman. Amin. Karena ketika saudara menjadi gereja yang tidak biasa, gereja yang terus hidup dalam otoritas, gereja yang terus terbangun akurat dalam firman, menjadi pintu surga, Tuhan akan bergerak. Amin. Jadi mari kita secara bersama-sama terus tersedia dari hari ke hari memberi diri kita untuk dibaharui dari waktu ke waktu, memberi diri tersedia dengan sukarela tanpa kita harus merasa terpaksa. Tetapi ingat, proses perubahan hidup itu dimulai dari saudara sadar bahwa engkau adalah bagian dari tubuh Kristus, engkau adalah bagian dari keluarga rohani di sini, sehingga engkau sadar bahwa engkau juga tidak hanya berpikir tentang dirimu, keuntungan dirimu, tetapi keuntungan dari semua keluarga rohani lewat hidupmu. Misalnya engkau sebagai pelayan, engkau menjadi berkat bagi jemaat, engkau menjadi seorang pionir. Orang bisa melihat ada keunggulan di dalam hidupmu, ada integritas yang bisa orang lain bisa mengikutinya, meneladaninya, karena kita adalah pelayan. Jadi begitu juga jemaat terus punya peluang. Kita semua berlomba. Ingat, Mam sudah beritahu beberapa waktu lalu, Ibrani pasal 12, hidup kita adalah sebuah perlombaan yang wajib. Jadi kalau saudara mau tidak tereliminasi, menjadi diskualifikasi, harus ikuti aturan main. Amin. Jadi kalau saudara mau melewati hari-hari ini, Roh Kudus akan menolong kita. Kau harus tersedia, karena Roh Kudus tidak mau pakai model paksa-paksa. Walaupun saudara, ya seringkali saudara harus benar-benar merasa mungkin seperti memaksa dirimu. Tapi ya itu adalah sikap kita, respon kita untuk kita mau diselaraskan. Katakan amin. Ya, itu sebabnya dalam usaha untuk membawa kita mencapai ketiga target rohani di atas, Roh Kudus akan membimbing kita. Bersiaplah. Roh Kudus akan selalu ada setiap saat, setiap waktu. Ya, sebagaimana kemarin bilang, bukan cuma ketika kita menyembah baru di situ ada hadirat Tuhan, tapi dalam seluruh aspek hidup kita sampai kepada hal-hal kecil, Roh Kudus ada di sana menolong kita. Dia harus menjadi pribadi yang selalu hadir di dalam hidup kita. Nanti bukan cuma ketika kita lagi berdoa baru Roh Kudus mari datang. Dalam seluruh aspek hidup kita sampai kepada hal kecil, seperti yang Mam sudah saksikan kemarin. Amin. Oleh karena itu, pastikan bahwa Roh Kudus akan dengan luar biasa, kau akan rasakan dia mulai membimbing hidupmu setiap hari dalam seluruh kebenaran. Ketika engkau mulai merasa kecenderungan hatimu akan kebenaran itu mulai terbangun, engkau selalu rindu ada terupdate di dalam firman, rindu haus selalu renungan. Sesungguhnya Roh Kudus sedang membimbing engkau, terus mengisimu, terus memastikan kebenaran terus mempengaruhi, makin mengimpasi seluruh hidupmu, sehingga pasti engkau akan selalu, otomatis engkau akan selalu mengalami kecenderungan hati itu terbangun selalu akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada lagi unsur paksaan. Kalau ada waktu, kalau saya ada kesempatan, tidak ada lagi bahasa begitu, karena kecenderungan hatimu kepada Tuhan. Jadi itu terbangun begitu kuat. Tidak boleh, saya harus selalu, saya tidak sempat nonton, saya harus menonton, saya harus kembali memutarnya, saya tidak boleh tertinggal. Jadi engkau punya komitmen, terbangun akurat dalam dirimu gitu. Amin. Fase-fase di mana Roh Kudus akan siap melatih kita, ya, siap membimbing kita. Di bawah ini ada hal-hal yang harus kita ketahui, bahwa ketika Roh Kudus membimbing kita, fase pertama adalah Roh akan melatih kita untuk dapat mencintai kebenaran lebih dari yang lain. Maksudnya lebih dari yang lain apa? Lebih dari hal-hal yang ada, yang berjejer agenda-agenda kehidupan kita di dunia ini. Roh akan mengkondisikan kita, melatih kita untuk selalu mencintai kebenaran lebih dari apapun di dunia ini. Hobi kita, kesenangan kita, hal-hal yang sebenarnya kalau kita renungkan, hal-hal itulah hal-hal yang tidak terlalu penting, yang selalu mengganggu perjalanan hidup kita. Dan ini harus kita sadari, kita harus akui gitu. Tanpa
saudara sadar, saudara tidak akan pernah bisa berfokus untuk membiarkan Roh Kudus melatih hidupmu. Jadi fase pertama, saudara harus mencintai kebenaran lebih dari yang lain. Karena seseorang yang terus bertumbuh, ya seseorang yang terus dalam proses perjalanan iman, tingkat kesadaran akan Tuhan itu akan bertumbuh sesuai dengan ketersediaan hatimu selalu akan Tuhan. Lalu kondisi hatimu selalu terjaga tanpa ada kontaminasi yang mempengaruhi, sehingga membuat kita tidak bisa berdoa lagi, tidak bisa baca Alkitab, kita tidak ada damai. Hari itu kita terganggu oleh karena banyak hal. Tapi pada saat saudara selalu peka, menjagai hatimu, melatih dirimu untuk taat kepada Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus bekerja. Di sini artinya kita berfokus kepada Roh Kudus menjadi pelatih kita. Pada waktu ada masalah, Roh Kudus akan ingatkan kita, apakah kita mau taat atau tidak? Itu yang menamakan Roh Kudus sedang melatih kita. Saudara mau pilih mana? Taat diri sifat daging atau Roh Kudus yang sedang latih kita? Sehingga apa? Kecenderungan hati kita kepada kebenaran makin meningkat lebih dari hal-hal yang lain. Amin. Jadi mari kita terus berfokus. Jadi memberi Roh Kudus ruang untuk makin bekerja, makin memastikan kebenaran terbangun dalam hidup kita, sehingga kualitas hidup kita makin terlihat. Dan kita pasti sadar, kita rasa, oh ya, saya makin kuat. Ingat baik-baik, pada waktu engkau makin kuat, makin strong, itu engkau akan merasakan ada kekuatan di dalam dirimu. Sukacitamu berbeda. Setiap hari engkau akan mengalami ada sesuatu yang luapan sukacita, luapan damai sejahtera. Hatimu begitu terkonek dengan Tuhan. Ini akan terjadi ketika engkau terus berfokus, membiarkan Roh Kudus menjadi pelatih dalam hidupmu. Setiap kali dia ingatin hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, kan kapan saja kita tidak pernah secara otomatis begitu langsung hati kita terjaga. Setiap kali hal-hal datang langsung mental. Tapi ini akan masuk mempengaruhi. Pilihan ada pada kita. Kita mau terkontaminasi atau tetap mau dengar Roh Kudus melatih kita. Dia akan warning, hati-hati. Itu godaan-godaan. Kau memilih untuk sifat daging muncul, emosi, atau lebih taat pada kebenaran. Bersukacita, hati tetap terjaga, tetap damai, tetap terkendali. Amin. Itu contoh ya. Yang fase kedua, saudara perhatikan. Fase kedua adalah Roh akan melatih kita untuk rela membuang apapun ya yang selama ini menjadi beban dan dosa, demi dapat sepenuhnya hidup dalam kebenaran. Kemarin Mam sudah terangkan tentang dalam perlombaan yang diwajibkan pada kita harus menanggalkan segala beban dan dosa. Ini dua sisi yang berbeda. Beban bicara tentang masalah-masalah yang terjadi akibat ketidakakuratan kita, sehingga kita selalu setiap hari memikul beban yang begitu berat. Padahal saudara sebenarnya sudah tahu harusnya tidak usah lakoni hidup itu, tetapi saudara lebih mengikuti daging, dan karena sudah terpola, saudara tidak mau berubah. Saudara harus mulai berkomitmen untuk berubah, sehingga hidupmu tidak ada lagi beban-beban yang memberatkan dalam perlombaan yang diwajibkan. Engkau akan dengan mudah dilatih oleh Roh Kudus untuk siap berkomitmen. Tidak, saya harus membuang ini, saya harus benahi ini. Misalnya contoh, hal-hal apa? Ya, hal-hal yang seringkali ceroboh dalam hidup kita, kebiasaan yang berlangsung. Ya, kalau setiap hari saudara misalnya mau bangun, mau doa pagi, itu harus terbangun akurat dalam dirimu. Tapi kalau saudara tidak berkomitmennya, tidak ada yang tahu. Semua tidak ada yang tahu, hanya Engkau yang tahu. Gitu, amin. Itu salah satu contoh. Lalu saudara perhatikan bahwa ketika itu menjadi beban, maka itu dosa. Jadi saudara, ketika hidup kita tidak lagi mentaati Tuhan, itu adalah dosa. Saudara, jangan saudara pikir itu cuma perbuatan kelemahan. Itu dosa. Ketika saudara tidak mentaati Tuhan, itu dosa. Dosa artinya apa? Dosa adalah sebuah pelanggaran hal-hal yang sebenarnya saudara tahu itu kebenaran, tetapi itu saudara melanggar. Maka menjadi dosa buat kita. Kita sanksi bertentangan dengan apa yang kebenaran Tuhan. Sementara Tuhan bilang, hiduplah dalam kebenaran, karena aku kudus, aku adalah Allah yang kudus. Tapi kita tidak hidup dalam kebenaran, kita hidup dengan gaya hidup kita. Saudara, saya harus berani meninggalkan semua. Katakan amin. Roh Kudus dalam kami, ya. Coba kita sebentar ya, pada fase ini Roh Kudus akan semakin gencar menyingkapkan pemahaman, sehingga kau mulai mengerti, mulai memahami, mulai seperti ada satu aliran kehidupan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu, ya.
mulai engkau ada kehausan, kadang-kadang malam engkau terbawa merenungkan firman. Itu adalah satu latihan. Roh Kudus sedang melatihmu. Roh Kudus sedang gencar untuk memastikan hati batinmu makin dipenuhi, bukan lagi dengan sifat-sifat daging, tapi hal-hal yang dari roh. Kebenaran itu makin memastikan. Misalnya contoh dalam pembacaan kita dalam 1 hari 5 pasal, engkau sampai malam itu Roh Kudus akan gencar untuk misalnya menyingkapkan kepadamu tentang pembacaan itu. Engkau mulai dibukakan. Ini Boas misalnya dengan Ruth pada akhirnya dipertemukan. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi pada akhirnya rencana Tuhan dimulai dari berawal dari buah Boas dengan Ruth dipertemukan, maka keturunan nilai dimulai dari situ. Yesus Kristus tunggunya mulai dari situ. Boas memperanakan siapa? Obed, dan seterusnya Daud sampai kepada Yesus. Kalau kita baca silsilah. Jadi saudara, seringkali kita tidak sadari dalam hidup ini ada banyak kebenaran yang masih terselubung oleh karena kita seringkali tidak siap. Kita selalu dengan belum bisa melepaskan hal-hal yang menjadi hobi kita, kesenangan kita, hal-hal yang kita belum rela untuk membuang semua yang selama ini menjadi mengganjal dalam hidup kita atau kebiasaan-kebiasaan hidup yang kita lakoni. Amin. Coba Mami sebentar lihat dulu. Oh, Kudus tolong kami. Oke, aman semua ya. Next kita lihat. Haleluya. Yang berikut kita lihat bahwa yang ketiga di sini adalah fase ketiga. Perhatikan, fase ketiga adalah Roh Kudus akan melatih kita untuk dapat menikmati kehidupan yang selalu stabil, bukan labil. Lawan dari stabil itu labil. Sebentar semangat, besok tidak semangat, lusa meledak-ledak, berikut lagi lemah lembut. Aduh, kehidupan tidak jelas. Saudara kalau mau stabil, ya stabil terus, jaga. Maksudnya ketika saudara menjalani kehidupan dari hari ke hari, kita terus mentaati setiap arahan roh, maka hidup kita akan terlatih menjadi stabil. Bukan sebentar takut, sebentar khawatir, nanti berikut baru sudah baca firman, oh semangat, luar biasa beriman, habis itu sudah khawatir lagi. Tidak bisa begitu saudara. Kita harus mengalami kehidupan yang terus strong, mengalami kuat. Ya, ada saat dimana mungkin terlalu berat juga mungkin dengan yang sudah alami. Tapi kan Roh Kudus ada selalu melatih kita, menolong kita. Mungkin ada selama berapa jam mungkin saudara agak terpengaruh, mungkin dipengaruhi pikiran kita sehingga perasaanmu menjadi tidak stabil, tapi justru labil. Iya tidak ya, iya tidak ya. Ya. Tapi saudara, pastikan kita selalu stabil dan berkemenangan. Ingat selalu, setiap kali saudara mengalami kondisi yang kehidupan yang mengalami kita menjadi down karena melihat kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, pastikan engkau selalu menjadi makin kuat ya. Ingat firman, doa, deklarasi, dan terus pastikan kebenaran Allah terus makin menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Ya, haleluya. Kita lihat yang berikut. Sorry, Mambo, minum dulu. Ya, perhatikan di sini bahwa memang setiap kali kita mengalami berbagai goncangan, misalnya contoh ya, dalam hidup kita setiap hari pasti kita akan mengalami ujian-ujian ya, hal-hal yang selalu sebenarnya menjadi satu bentuk dari mengukur, menakar kekuatan kualitas iman kita gitu. Seharusnya kita selalu dapat berperang, selalu menang. Jadi kita tidak boleh menaklukkan diri kita pada kebenaran, maka kita akan mengalami kemenangan. Bukannya kita menjadi meledak-ledak atau kita menjadi mudah terpengaruh, mudah down, mudah bersungut. Tidak lagi. Tapi saudara, seperti yang Mam contohkan tadi, ketika kami mengalami banjir yang kali ini lumayan luar biasa ya. Tapi akhirnya kita sukacita. Walaupun saya sempat tapi hanya sesaat gitu. Saya disadarkan, Roh Kudus bilang, wah, ini kalau menjadi lemah
berarti tidak jadi pelaku firman, harus justru bersukacita. Ya saya akhirnya ganti, saya harus dengarkan roh, harus bersukacita supaya kau bisa menyelesaikan, air bisa cepat selesai. Ya akhirnya dengan mudah kita bisa menyelesaikan air yang ada yang sudah masuk di rumah yang lumayan banyak dengan sukacita. Dan saya juga masih strong, padahal mungkin tadinya Bapak goda bilang berarti hari ini libur ya, tidak siaran. Saya bilang oh tidak ada kata libur. Haleluya, amin. Jadi mari terus jenis-jenis apapun yang menjadi pergumulan tidak boleh mengubah fokus kita, mengubah atau mengalihkan fokus kita, mengubah stamina, membuat kita menjadi lemah. Harus kita tetap strong, tetap kuat sebagai salah satu bagian di mana pada waktu saudara terus berfokus membangun hidup di dalam Dia, ya, fase ini di mana kita terus dilatih, kita terus menjadi lebih kuat, maka percaya hal yang sama saudara akan mengalami kemenangan. Saudara ternyata mudah sekali saudara mampu sanggup untuk mengatasi, tidak menjadi bersungut, tidak menjadi lemah, tidak menjadi down hati, ya, tapi tetap bersemangat, tetap bergairah, bekerja dengan sukacita, melakukan dengan sukacita. Katakan amin. Ya, waktu kita masih lumayan. Oke, kita lanjut. Kita lihat bersama-sama. Itu sebabnya disinilah proses pertumbuhan kehidupan rohani kita makin terlihat bahwa ada sebuah kemajuan. Jadi pada saat saudara bisa mengatasi hatimu, misalnya hal-hal yang seperti tadi, maka artinya itu akan makin terlatih. Engkau akan makin menjadi kuat, menjadi strong, memiliki kepribadian yang sabar, yang tabah, bisa menguasai diri ketika emosi mencoba meledak-ledak, sifat kedagingan menjadi ya datang dan dalam bentuk emosi kita meledak-ledak. Mau salahkan siapa? Tidak ada orang yang mau disalahkan, dikambing hitamkan dalam semua. Tapi Allah turut bekerja melalui kondisi keadaan ini, ya. Musim selalu berganti, ada hujan, ada panas. Dan itu tadi yang menceritakan kondisi perkembangan kota. Maka rumah yang tadinya dibangun 20 tahun yang lalu, yang buat kita itu sudah tinggi, sekarang sudah justru di bawah karena jalan sudah di atas. Maka berdampak pada ketika hujannya kita tak ada banjir. Tapi kan kita tidak mungkin masa bodoh seperti itu. Ya kami yang tinggal tetap di situ. Kalau Tuhan beri berkat, pasti akan ada perbaikan. Itulah gambaran dari kita tidak bisa tetap di bawah. Hidup kita harus terus imbangi perkembangan, harus justru lebih tinggi. Hidup rohani kita harus lebih strong, lebih kuat. Tidak boleh cengeng dengan keadaan. Ya karena seringkali ada terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang saudara dan saya lakukan. Ya kita membiarkan diri kita menjadi emosi, ya tidak melatih hidup kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia, ya. Harusnya dari hari keseharian kita berkata batinia, dari hari keseharian lahiriah merosot, tapi batinia dibaharui dari waktu ke waktu. Jadi secara lahiriah saudara mungkin akan ada hal yang misalnya berkurang, artinya intensitas kesenangan daging mulai dikurangi, tapi kehidupan batinnya kita makin alami pembaharuan, sehingga kita makin menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tabah, pribadi yang kuat, ya. Yang keempat, kita lihat bersama-sama. Jadi saudara, di titik ini Roh Kudus akan melatih kita untuk mulai memasuki dimensi persekutuan yang lebih mendalam dengan Roh Kudus, ya, dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Dalam fase ini kita akan mulai menikmati dimensi persekutuan yang jauh lebih berbeda dibanding dengan dimensi persekutuan yang sebelumnya. Maksudnya mungkin dulu kita tidak seintens seperti sekarang, tetapi pada waktu saudara makin berfokus, saudara makin dibangun di dalam Dia, maka saudara mulai alami persekutuan hubungan yang makin intim. Saudara paling misalnya maksimal saudara doa dalam satu hari itu misalnya doa 10 menit atau 15 menit lah. Sekarang mulai meningkat karena intensitas hadirat Allah yang membawamu, yang Roh Kudus terus gencar mendorongmu. Engkau mulai mencintai Tuhan sehingga dari setengah jam menjadi 1 jam, dari 1 jam meningkat 1 jam setengah, terus alami peningkatan. Itu kualitas hubungan karena kita mulai mengalami ada kehidupan yang berbeda, kehidupan yang kita alami, cinta yang makin bertambah, kasih kita yang makin dalam kepada Tuhan karena melihat ada begitu banyak realita hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Karena kita memang berkomitmen memberi diri sukarela, diserahkan hidup kita, diserahkan pada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja. Tapi sepanjang hidup kita dalam kedagingan, kita tidak akan mungkin bisa menikmati hubungan itu. Karena yang selalu termanifestasi adalah sifat daging. Halo?
Ini sebuah perbedaan. Jadi kalau saudara makin mau belajar hidup di dalam roh, kau akan alami intensitas persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dia akan menolongmu. Dia mulai membawa hal-hal yang positif, yang baik. Kau mulai mencintai firman lebih dalam, mencintai persekutuan doa, ya, persekutuan di dalam doa, doa penyembahan, pujian, deklarasi. Mulai itu terbangun. Amin. Orang-orang juga yang misalnya dikatakan punya waktu pribadi yang banyak dengan Tuhan juga dimulai dari mereka melatih diri. Tidak langsung mereka bisa berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dimulai dari mereka berawal dari fase ini. Inilah peta perjalanan. Amin. Jadi saudara harus mengevaluasi. Kalau dulu saya berdoa 15 menit pantas atau panas. Contoh, setengah jam menyembah sudah menguap-menguap, sudah mengantuk. Tapi ketika saudara makin terlatih, belajar terus hidup di dalam roh, setengah jam saudara masih bertahan, terus meningkat. 1 jam saudara masih kuat, masih terus bergairah, karena Roh Kudus lagi gencar melatihmu. Katakan amin. Ya, mempercaya. Coba kita lihat ya. Kita akan dibangun, dan karena kita percaya bahwa sebagai orang percaya, Roh Kudus akan terus rindu ada persekutuan, ya. Ada persekutuan yang indah dan terbangun, dan memastikan kehidupan kita pastinya makin memancarkan kemuliaan hadirat-Nya. Di Yohanes pasal 15, ya. Coba membaca Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Minta maaf tadi ayat-ayat dilewati. Berusaha untuk bisa memastikan kita semua. Ya, ayat 15. 15 ayat 15 Yohanes. Ya, dalam terjemahan Firman Allah Hidup dikatakan begini, aku tidak lagi memanggil kalian hamba, karena seorang Tuhan tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang kalian adalah sahabat-sahabatku, yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Amin. Jadi mulai terjadi intensitas hubungan yang meningkat, ya. Kita tidak lagi disebut hamba, tapi sahabat. Kualitas sahabat itu saudara, wah, saudara tanpa perlu jelaskan. Pasti saudara ada sahabat karib, sahabat yang paling karib, paling dekat. Saudara bisa curhat, saudara bisa cerita semua masalah saudara, karena saudara percaya sama sahabat itu. Hal yang sama juga Roh Kudus akan menjadikan kita, ya. Tuhan akan menjadikan kita sebagai sahabat, sehingga kita terus mengalami ada sebuah peningkatan rahasia yang harusnya saudara belum dibukakan, akan dibukakan kepada saudara. Kalau kita hubungkan dengan Ibrani pasal 12 ayat berapa di sana, karena kamu lamban, tidak lagi, hati kita tidak lagi menjadi lamban. Karena akibat lamban kita belum diberitahu, belum waktunya untuk mengetahui. Coba, tetapi pada saat saudara mulai terlatih, saudara terus haus akan Tuhan, maka Roh Kudus mulai gencar membukakan kebenaran, karena kita selalu tersedia, mau, rindu, haus, lapar. Amin. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi saudara pastikan konsekuensinya yang harus saudara lalui adalah fase ini kita harus rela. Perhatikan, untuk apa? Luangkan waktumu. Ini waktu ini saudara harus akurat gunakan. Banyak waktu terbuang begitu saja. Saudara harus sadar, misalnya engkau harus evaluasi soal waktumu. Kalau sudah selesai masak, misalnya kalau ibu-ibu, apa yang harus dilakukan? Ya, ada hal yang harus dikerjakan di dalam rumah, ya kerjakan. Ada hal yang harus saudara lakukan, baca firman, lakukan. Kurangi misalnya hal-hal yang hanya menonton film Korea lah, film India lah, film apalah, tidak membawa manfaat apa-apa. Saudara cuma asik saja dengar, lihat, saksikan, tapi tidak membawa manfaat apa-apa buat hidup kita. Justru sebaliknya merugikan. Karena itu pola hidup dunia, ya, cerita-cerita fiksi, cerita-cerita cinta-cinta. Saudara, kan kita tidak mau cinta-cinta lagi. Kalau yang sudah menikah ya tidak lagi mau cinta-cinta. Cinta cuma satu, pada suami. Nomor satu tentunya suami, ya Tuhan baru suami. Tuhan di dalam hidup kita, baru pasti keluarga. Ketika saudara menaruh posisi ini dengan baik, mas saudara tidak akan lagi ada cinta yang lain. Makanya itu statement kita di sini, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Karena mencintai Tuhan, gila-gila apa orang mau bilang tidak peduli. Amin. Habis-habisan rela berkorban, meluangkan waktu, itu demi kemajuan hidupmu. Jangan harapkan sesuatu terjadi tanpa engkau bayar harga meluangkan waktu. Kau mau
mau Tuhan menyingkapkan banyak hal. Tidak pernah baca firman, tidak pernah renungkan firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Ya tidak mungkin lah. Ya, yang terjadi mungkin cuma bergosip, cerita terkaruan, hanya pikir menghayal hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang sebenarnya sudah berlalu tapi terus menjadi beban hidup dan terus dilakoni, mengasihani diri, menyesali diri. Itu sudah berlalu. Kalau Tuhan sudah beresin engkau, beres dalam nama Yesus. Jangan ingat-ingat lagi. Terus fokus hidup, terus fokus dengan Tuhan. Amin. Oh haleluya. Sedikit lagi waktu. Ini fase. Jadi ini fase yang keempat. Kita berdoa semoga kita terus diberi kekuatan. Saudara harus memasuki dimensi persekutuan. Ya, kita tidak akan bisa mungkin mengenal seseorang tanpa kita membangun hubungan. Ingat baik-baik. Hubungan harus dibangun, maka kita bisa mengenal. Tapi ingat, tentu kita tahu hubungan dalam hal apa dulu. Kita harus tahu batasan-batasan hubungan sebagai keluarga rohani, mengetahui antara keluarga satu dan keluarga yang lain, rasa hormat yang tinggi, rasa saling menghargai, lalu menjaga secara sosial, hubungan terbangun dengan baik, tapi ada aturan-aturan main. Kita mengerti dan memahami, menghormati setiap keluarga rumah tangga ini, keluarga rumah tangga ini, sehingga kita bisa memanifestasikan Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan spirit error itu coba masuk, ya. Kita harus sadar itu dan harus selalu bentengi diri dengan merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu di sini saudara selalu memastikan fase keempat ini ada kerelaan. Saudara mau alami persekutuan dengan Tuhan tapi tidak pernah tersedia waktu. Ya, keluarga yang mau memiliki hubungannya baik harus ada waktu quality time dengan keluarga dong. Ada waktu bercengkrama, ada waktu makan bersama, ada waktu duduk nonton bersama. Bukan masing-masing pegang gadget, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Ini keadaan dunia sudah begitu luar biasa. Kalau kita tidak set hidup kita dengan baik, maka kita akan masing-masing dengan gaya hidup kita. Jadi mari kita juga punya HP, punya semua, tapi pastikan ketika quality time dengan keluarga, engkau harus benar-benar mempergunakan itu dengan baik. Amin. Supaya jangan kemesraan berlalu dan dinikmati dengan hal-hal yang lain, tapi kemesraan keluarga, rumah tangga, suami istri bisa berbagi. Ketika suami pulang, istri bisa duduk mendengarkan, bukan lagi main gadget dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya suami, ketika istri curhat juga, suami juga tersedia. Bukannya tapi tidak perhatikan. Yang begini-begini harus bertobat. Amin. Jadi luangkan waktu. Ini contoh-contoh. Saudara dengan Tuhan sudah luar biasa, tetapi juga hubungan keluarga tidak beres. Ini juga celah. Kalau kita dengan Tuhan luar biasa, katanya berdoa luar biasa, katanya punya hubungan dengan Tuhan, punya waktu-waktu doa, tapi kalau hubunganmu dengan keluarga tidak beres, artinya ada yang salah. Ayo, menantang engkau, cross checkkan hidupmu supaya hidupmu makin lebih baik. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan pasti hubungan dengan keluarga juga beres. Jangan dengan Tuhan sudah di awan-awan, terbang-terbang seperti malaikat, tapi hubungan dengan keluarga terberes. Ini yang saya dapat katakan, minta maaf. Banyak kehidupan yang akhirnya error. Firman bicara firman luar biasa, tapi kehidupanmu setiap hari tidak terset. Oh, mau bicara pada engkau. Dilihat orang, tidak dilihat orang. Dilihat istrimu, tidak dilihat istrimu. Dilihat suamimu, tidak dilihat suamimu. Dilihat oleh pemimpin ataupun tidak dilihat oleh pemimpin. Hidupmu harus menjadi transparan. Hidupmu harus selalu terbuka. Hidupmu harus bersih. Karena makin hari makin Roh Kudus gencar bekerja dalam hidup kita. Artinya dia menemukan kualitas hatimu makin bersih. Tidak boleh main-main. Amin. Katakan amin. Haleluya. Kita fase kelima, nanti baru kita lanjut lagi besok. Karena peta perjalanannya ada berapa poin, ada banyak. Peta perjalanan rohani. Yang kelima, fase yang kelima adalah Roh akan melatih kita untuk memiliki keleluasaan dalam menerima pewahyuan demi pewahyuan. Jadi artinya Roh Kudus akan melatih kita untuk setiap pewahyuan-pewahyuan yang kita terima di fase-fase ini akan memastikan kita mendapatkan ada inputan-inputan rohani. Kita mulai begitu menerima firman, kita mulai mengevaluasi hidup kita. Firman ini bicara begini, bagaimana dengan hidup saya? Jadi ada cross check.
Cek hidupmu sesuai firman kah tidak. Jadi biarkan Roh Kudus leluasa bekerja untuk supaya ketika Roh Kudus leluasa bekerja, engkau juga harus menjadi terbuka, harus jujur dengan dirimu, sehingga ketika firman datang, artinya tujuan Tuhan adalah memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Kualitas hidupmu makin akurat, tidak lagi ada di dalam beban-beban dan masalah hanya karena kecerobohan kita, hanya karena ketidakakuratan kita. Sebenarnya kita sudah lebih meningkat, tapi karena kita ceroboh, maka kita tidak meningkat. Terjadi penundaan, hidup tak putar-putar, terus alami padang gurun. Halo, perhatikan apa yang terjadi ketika Tuhan terus mau menerima hidup kita apa adanya dengan keterbukaan hati kita dari hari ke hari. Jenis-jenis inputan yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita, kebenaran-kebenaran setiap kali kita terkoreksi, ya. Kita harus belajar menerima dari sang pemimpin. Sekali lagi, kembali lagi, kalau engkau menolak karena engkau terus menjalani hidupmu dengan gayamu, dengan kebenaran, standar kebenaranmu, sulit untuk engkau berubah. Sekali lagi, ulangi, sulit untuk engkau berubah karena engkau punya kebenaran diri sendiri. Kalau engkau tidak memberi dirimu mendengarkan arahan pemimpin, mindsetmu, konsep pikirmu diset selaras dengan apa yang pemimpin sebagai anugerah bagi engkau di dalam jemaat, engkau sulit untuk berubah. Engkau akan selalu selalu ketika engkau dengan kebenaran dirimu akan selalu mental, ya, jadi selalu tidak akan pas. Engkau lebih pegang kebenaran dirimu karena engkau merasa engkau lebih tahu dirimu daripada apa yang Tuhan katakan, ya. Kalau saudara belajar untuk terus memberi hidup kita, ya, di bawah pimpinan Roh Kudus, maka artinya engkau juga akan mengenal hati Bapa, ya. Bahwa Bapa begitu mengasihi hidup kita. Bapa surgawi memberikan kepada kita seorang pemimpin. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Mam juga tidak mau berlebih-lebihan gila hormat, tapi tempatkanlah dirimu. Saya pun tanpa saudara berespon itu menjadi syak juga buat saya. Saya menjadi seorang pemimpin yang, ya, memang saya tahu tidak semua, tapi kadang-kadang ini juga menjadi seperti kerikil yang mengganjal. Tapi ya sebagai pemimpin tidak boleh hanya berfokus pada orang-orang yang misalnya seperti ini, ya, harus selalu berfokus pada kebanyakan orang karena agenda Tuhan terus berjalan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan misalnya ada 1, 2, atau 3 orang misalnya. Terus berjalan, pelan ini harus terus berjalan. Saya harus memastikan men-set hati saya. Kalau saya sudah lakukan bagian saya, kalau misalnya belum misalnya jemaat-jemaat ini tidak paham, itu urusan dia dengan Tuhan. Dia berurusan dengan Tuhan. Saya sudah lepas dan saya sudah berdoa, saya sudah lakukan bagian Tuhan. Selanjutnya Tuhan beracara buat mereka. Karena saya juga manusia terbatas, ya. Membiarkan Roh Kudus bekerja. Saya mengizinkan Roh Kudus, silakan. Tuhan silakan invasi hidup mereka. Roh Kudus beracara, berikan pemahaman-pemahaman. Karena kalau saudara, saya juga secara manusia terbatas, artinya dalam hal untuk meyakinkan, ya, saudara, kita bisa habis tenaga juga di situ. Hanya dengan memikirkan kehidupan beberapa orang yang mungkin susah untuk mungkin diset, ya, kita tidak boleh tertunda, ya, terdelay oleh karena orang-orang, misalnya beberapa orang ini gitu, ya. Tapi saya begitu sadar bahwa seluruh jemaat memiliki penundukan diri, memiliki ketaatan, memiliki konsep pikir yang luar biasa, terus berdiri bersama pemimpin, terus berdiri mendengarkan apa yang Mam sampaikan. Karena sebenarnya bukan keuntungan Mam, bukan untuk supaya Mam dipuji-puji, bukan. Kita sedang membawa pola, dan ketika kita secara bersama-sama di-share, engkau menghidupi apa yang Mam ajarkan, karena itu dari Tuhan. Engkau mulai mempolakan, menghidupinya, engkau menjadi representasi. Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Ketika orang melihat kita strong, kuat, mereka diberkati, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi di sini, ya, terus mengevaluasi hidup kita. Peta perjalanan hidup rohani kita sejak saudara bertobat, ya, saudara harus renungkan
Dan kalau kali ini misalnya godaan, ada hal-hal yang menghantam hidupmu, masalah-masalah sempat membuat kau down, ayo bangkit kembali. Masih ada kesempatan, hatimu sempat terpengaruh misalnya, atau engkau mengalami stagnan berapa saat, jangan lagi terhenti. Kalau engkau sudah benar-benar beres, engkau sudah diampuni, artinya engkau sudah tersedia mau memperbaiki langkah-langkahmu, hal-hal yang tidak akurat, jalani hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi bermain-main, tidak boleh lagi terjebak dengan kondisi itu. Amin. Karena Mam percaya sebagaimana Bapa Surgawi akan berurusan dengan hidup sang pemimpin, maka ya pemimpin yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemilik daripada pekerjaan ini, maka dengan jemaat yang ada di bawah pengayoman seorang pemimpin juga akan terus jemaat mengalami sungguh-sungguh mengadopsi dan melebur diri dalam kehidupan dan anugerah yang telah diterima oleh sang pemimpin. Kan saya percaya ketika saudara benar-benar ditanam di sini, tidak kebetulan. Saudara tidak sembarang, saudara tiba-tiba cabut diri keluar. Ya, saya percaya ketika saudara ada di sini, saudara merasa ada sesuatu yang bertumbuh dalam hidup, ya nikmati itu, hargai itu. Jangan saudara hanya mau cari enaknya, ya, karena ketika saudara terbentur dengan masalah, itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Mungkin kebiasaan kita suka GKJJ, gereja jalan-jalan. Setelah tidak cocok di sini, pindah di sini. Setelah tidak cocok di sana, pindah di sana. Pindah di sini. Mungkin itu hidupmu yang lalu. Tapi ketika di sini engkau diset di dalam kebenaran, berubah, makin menjadi lebih baik. Katakan amin. Kalau engkau misalnya dapat arahan Tuhan, engkau harus misalnya bergabung di salah satu gereja, ya kau harus sadari itu bukan karena orang lain, bukan karena paksaan orang. Saudara harus sadar bahwa engkau memastikan itu adalah komitmenmu sendiri. Saya merasa bertumbuh di sini misalnya, daripada mungkin di sana di saya banyak sekali masalah, tetapi harusnya juga bereskan, harus selesai di sana sehingga semua berjalan dengan baik. Karena jangan sampai antara kita pemimpin itu menjadi salah paham, ya. Jadi untuk setiap kita pemimpin juga harus sadar, mungkin ada hal-hal yang kurang sebagai pemimpin, harus selalu kita sadar diri juga, ya. Ya mungkin ya ada hal-hal yang mungkin tidak cocok lagi, ya biarkanlah, mungkin yang mau bertumbuh di mana, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini berangkat dari kebiasaan yang buruk, hanya karena tidak bisa cocok dengan orang, itu perlu pertobatan. Besok-besok di sana ada masalah, pindah lagi. Lusa lagi di sana ada masalah, pindah lagi. Seluruh gereja jadi tempat untuk berpindah-pindah. Ini yang berbahaya. Orang begini tuh berbahaya, ya. Jadi akhiri kita tidak sedang mencicipi di gereja ini begini, di gereja itu begitu. Cicipi apa yang sudah ada, komitmen bertumbuh, berubah menjadi lebih baik. Tunjukkan kualitas hidupmu makin kuat, makin berbeda, berdampak bagi orang lain. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sambung besok. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada siang hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersama, ayo serentak berdoa. Yang di rumah, mari sama-sama doa. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu terus bekerja. Gereja yang tak sama sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan. Oh, saya berdoa peta perjalanan rohani ini menyingkapkan tabir yang ada di dalam hidup rohani kami masing-masing, sehingga semua yang terselubung tersingkap di dalam nama Yesus. Bahwa selama ini hidup kami tidak akurat, selama ini kami masih bermain-main, selama ini kami tidak merelakan hidup kami dibentuk. Oh, kami berdoa gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan, sehingga muncul respon yang lebih baik, hidup lebih baik, berkomitmen untuk memberi diri kepada Tuhan. Aku berdoa, lepaskan impartasi firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi sebuah restorasi, terjadi sebuah peningkatan. Karena ketika kami makin kuat, makin meningkat di dalam Engkau, Kristus akan makin termanifestasi. Gereja yang tidak biasa sedang muncul. Aku berdoa meteraikan firman-Mu bagi seluruh keluarga rohani, baik anak-anak rohani secara khusus di jemaat lokal, bahkan keluarga rohani yang lain yang sempat menonton, bahkan juga mungkin kawan-kawan sekerja, para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada koreksi yang datang dari Roh Kudus. Biar merestorasi hati kami, memastikan hidup kami terus makin diubahkan. Sebagai pemimpin makin alami kualitas hidup yang lebih baik. Tuhan akan memberikan kepada jemaat hari-hari ini pemimpin yang makin berkualitas. Dari hari ke hari hidup mereka makin luar biasa. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat juga akan makin di-upgrade naik. Mereka dengan memiliki kehidupan seorang pemimpin di bawah
berfungsi dengan baik. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh dalam syakar dalam sender dalam so di bapa syekir dalam sanda. Oh Bapa kami berdoa Bapa. Oh di dalam nama Yesus, musim yang baru sedang datang. Masa pemerintahan Tuhan sedang terjadi. Semua yang tidak benar akan digoncang. Yang tinggal adalah material surga, adalah orang-orang yang terus dibangun, makin kuat. Material surga lah yang bertahan di tengah-tengah kegoncangan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, deklarasikan seluruh jemaat, dipastikan ada material surga, ada material yang terbangun dalam hidup mereka. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tidak menjadi agamawi, tidak menjadi hanya familiar spirit, tetapi kami memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang terus terang makin kuat, makin teguh. Terjadi di dalam nama Yesus. Lepaskan impartasi firman ini atas seluruh keluarga rohani, mampu berperang, mampu mengeksekusi setiap keputusan, dan memastikan hidup kami makin dibangun akurat. Kami ada di fase kelima, kami berdoa tetap perjalanan rohani tersingkap supaya hidup kami tak sama lagi. Kami tidak mau lagi dibodohi oleh segala kekuatan-kekuatan, hal-hal duniawi, ajaran-ajaran yang menyesatkan kami. Tapi kami pastikan firman menjadi suplai penting, selalu mengoreksi, selalu memastikan didapati kecenderungan hati, makin terbangun akurat di dalam Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus atas seluruh keluarga rohani jemaat GBI Apostolik Timika, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan terus lawan, Tuhan terus pulihkan kondisi apapun di dalam penerapan new normal dalam seluruh aspek kehidupan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya memberkati tetap disiplin, cara kerja yang sudah diprogramkan dengan baik, sudah diatur dengan baik. Oh Tuhan, kami berdoa semua berjalan dengan baik. Urusan-urusan apapun, tidak ada hal yang menjadi berat bagi masyarakat. Biarlah kami juga semua tetap taat. Diserahkan di dalam tangan Tuhan pemerintah kota kami. Tuhan memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, berkati seluruh staf yang ada, anggota DPR, bahkan seluruh tim gugus COVID-19 yang bertugas. Tuhan juga memberkati mereka. Oh biarlah yang sembuh makin banyak, oh yang sakit berkurang dalam nama Yesus. Timika sehat, Timika bersih, Timika bebas dari COVID-19. Begitu juga para dokter, para mantri, para perawat, para suster. Tuhan berkati mereka. Saudara-saudara merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kami berdoa mujizat kesembuhan terjadi atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa para keamanan TNI Polri, Tuhan berkati semua. Oh Tuhan, Formokopindo Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemerintahan kota kami, dari yang tertinggi Pak Bupati sampai kepada seluruh RT, di dalam nama Yesus. Allah memberkati, kiranya kota kami selalu disayangi Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur seluruh keluarga rohani. Hamba berdoa semua baik-baik, sehat-sehat, terus berkemenangan dari waktu ke waktu. Jika ada sakit dari tempat ini, hamba berdoa sembuh dalam nama Yesus. Saya lepaskan impartasi kuasa firman menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Segala sakit penyakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Terjadi atas engkau kesehatan yang ilahi sempurna. Kau alami kesehatan itu terjadi bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Segala puji bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini. Firman termeterai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang manis sudah mengajar kami bersama-sama di siang hari ini. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih semua sudah tersedia. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya dari hari ke hari kita terus makin kuat. Musim akan berganti, hujan, panas, musim rohani juga pastikan terus mengalami peningkatan. Ya, kita tidak lagi ada di dalam kehidupan yang terus biasa-biasa. Hidup makin keras ke depan, hidup makin sulit, makin sukar. Maka pastikan kita punya kekuatan rohani makin terbangun secara akurat. Ya, Tuhan berkati kita semua. Selamat siang, mohon maaf waktunya agak lebih sedikit. Tuhan memberkati kita. Ya, berdoa semua kita tetap baik-baik, sehat-sehat. Ya,
terus saling menopang, saling mendoakan seluruh keluarga, suami istri, anak-anak dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Salam terobosan, salam kegerakan, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang, selamat makan siang. Tuhan berkati.